Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kedengarannya kurang semangat ya? Ibu ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sudah bersemangat ya untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pada inti pembelajaran, hendaklah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, siapa di sini yang mau memimpin berdoa? Dari Erida, Afifa, Vila, atau Eva? Vila, Bu. Vila mau? Iya mau, Bu. Ya, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Vila sudah memimpin doa untuk pemulaian pembelajaran hari ini. Nah, gimana nih kabar kalian pada hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Apa ada yang sakit? Tidak. Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Kalau yang sakit tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini, semoga diberikan kesembuhan. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini dilakukan secara daring. Ibu harap kita semua tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu jangan lupa untuk mengisi presensi link Google Form yang sudah Ibu share ya. Selanjutnya, Baik, Bu. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan juga aktivitas kita pada hari ini. Tujuan kita pada hari ini yaitu mempelajari hal tentang dongeng fabel dan juga pecahan setengah, sepertiga, dan juga seperempat. Tujuan materi tersebut yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengetahui macam-macam cerita dari dongeng fabel dan juga mempelajari pesan moral yang ada di dalamnya. Selain itu, mempelajari bentuk pecahan juga dapat memberikan pembelajaran bagi kita seperti dapat mengira dan juga berhitung. Nah, aktivitas pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mengamati dongeng fabel. Yang kedua, yaitu menganalisis dongeng fabel. Yang ketiga, mengenal pecahan. Yang keempat, yaitu menggambar bentuk pecahan. Dan yang kelima, yaitu membuat bentuk pecahan dengan benda konkret. Nah, kita akan mengamati dongeng fabel berjudul Gajah dan juga Semut. Nah, kalian juga bisa mencatat siapa saja tokoh yang ada di dalam dongeng fabel tersebut. Nanti kita akan menganalisis dongeng fabel tersebut secara bersama-sama. Nah, setelah kita mengamati video tersebut, kita akan menganalisis dongeng fabel berjudul Gajah dan juga Semut dengan bersama-sama. Soal yang pertama yaitu apa judul dari dongeng fabel yang telah kita amati tadi? Judulnya apa ya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa? Judulnya adalah Gajah dan Semut. Ya, pintar sekali. Berarti nomor 1 benar ya.
judulnya yaitu seekor gajah dan juga semut. Kita akan berlanjut ke nomor 2. Nomor 2, soalnya adalah kapan peristiwa itu terjadi? Kapan ya? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Peristiwa tersebut terjadi di siang hari dan malam hari. Iya, benar sekali. Kenapa kok kapan tidak ditulis tanggal atau hari? Ada yang bisa menjawab? Oke, kalau gitu akan Ibu jawab ya. Pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi itu tidak harus berupa hari maupun tanggal, tetapi juga bisa dengan keadaan atau situasi yang dialami saat itu. Bisa siang, pagi, ataupun malam. Nah, untuk soal yang ketiga, yaitu siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Siapa yang mau menjawab ya? Saya, Bu, saya. Saya, Bu. Ini Eda. Itu ada gajah sama semut. Ya, silahkan. Gajah sama semut, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, Yeay. tokoh dalam peristiwa tersebut adalah Kak dan juga semua. Erida. Selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, soal nomor 4, gimana peristiwa itu terjadi? Siapa yang menjawab? Ada yang Saya, bisa? Bu. Peristiwa itu Ya, terjadi di sebuah hutan. kita akan membahas soal nomor 6. Bagaimana akhir dari peristiwa tersebut? Kira-kira bagaimana ya akhir dari peristiwa gajah dan juga semut tadi? Siapa yang mau menjawab? Apa mau ditunjuk ya? Kayaknya Mbak Erida ya. Mbak Erida tadi sudah mengacungkan jarinya. Silahkan. Ya, boleh, Bu. Jadi, akhirnya itu semutnya masuk ke lubang hidung gajah. Terus, semutnya itu menggigit hidungnya gajah. Nah, terus gajahnya kan kesakitan. Akhirnya gajah Iya, kalah terus minta maaf ke semut. Itu, Bu. iya benar. Jadi akhirnya gajah meminta maaf kepada semut atas perlakuan gajah. Nah, untuk soal yang terakhir ini adalah apa kesimpulan atau pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita dongeng tersebut? Kira-kira pesan moral apa yang terkandung dalam dongeng fabel tersebut ya? Tidak Apa boleh sombong. Tidak boleh ya sombong. benar. Terus apa lagi? Hmm, harus saling tolong-menolong, Bu. Iya, benar. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil dari dongeng fabel tersebut adalah kita menjadi manusia tidak boleh sombong dan juga harus saling tolong-menolong antar sesama ya. Jangan jadi seperti gajah yang selalu sombong dan juga tidak mau tolong-menolong dengan temannya. Nah, kita selanjutnya yaitu menginjak materi pada pecahan. Pecahan setengah, sepertiga, dan juga seperempat. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi pecahan, apa di sini ada yang sudah tahu? Apa sih pecahan itu? Ada yang bisa menjawab? Mungkin ada yang tahu pecahan itu seperti apa? Malu-malu ya ini.
Tidak tahu, Bu. Tidak tahu? Nah, Tidak. sekarang Ibu akan menjelaskan ya, apa sih pecahan itu? Nah, pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan pada suatu benda atau bilangan tertentu. Bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan angka, misalnya setengah. Nah, bisa dibaca 1/2, 1/2, atau setengah. Angka 1 yang paling atas itu disebut dengan pembilang. Nah, untuk angka bawah, yaitu angka nomor 2, itu disebut sebagai penyebut karena berada di bawah. Jadi, yang paling atas itu disebut sebagai pembilang, yang bagian bawah dinamakan sebagai penyebut. Di next. Nah, kita akan membahas tentang bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahan yang pertama ada bentuk persegi. Nah, itu setengah warna biru. Kenapa persegi tersebut dinamakan setengah, bentuk pecahan setengah? Karena pada awalnya persegi merupakan satu bagian utuh, kemudian diiris atau dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada biru muda dan juga biru yang terang. Nah, ini dibagi menjadi dua bagian, makanya dinamakan setengah atau 1/2. Jadi, setengah ini adalah satu keseluruhan dari dua bagian ini. Bisa difahami? Atau Bisa, ada yang Bu. ditanyakan? Nah, Eva kalau mau misal bertanya. apa? Eva mau bertanya, Bu. Kita lanjutkan. Eva mau bertanya, Tidak, Bu. akan membahas tentang bentuk pecahan dengan benda konkret. Nah, benda konkret ini benda apa sih? Nah, benda konkret ini adalah benda yang berwujud. Jadi, bendanya itu nampak nyata dan bisa kita pegang, itu maksudnya benda konkret. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan beberapa contoh pecahan dari benda konkret yang sudah kita kenali dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu setengah. Bentuk pecahan dari pizza itu kira-kira apa ya? 1/4, Bu. Nah, sekarang kita akan menganalisis bentuk pizza ini. Nah, pizza ini kan satu bagian utuh, yaitu dalam bentuk lingkaran. Nah, siapa yang tahu bentuk pecahan dari pizza ini, gambar tersebut? Siapa yang bisa menjawab? 1/4, Bu. Kenapa kok dinamakan 1/4, Mbak Erida? Soalnya awalnya pizzanya 1, terus dibagi menjadi 4. Ya, benar Mbak Erida, pintar sekali. Kalau tidak ada pertanyaan pada pembelajaran hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menjawab? Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah siapa ya Tidak boleh yang sombong. mau menjawab? Ya, kita sebagai manusia tidak boleh sombong dan harus saling tolong-menolong. Dan juga kita tadi sudah mempelajari tentang materi pecahan. Akan Ibu ulas sedikit, jadi pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan pada suatu benda atau bilangan tertentu. Jadi bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan angka dan dibaca dengan pembilang atau penyebut. Untuk pembilang itu di bagian atas dan untuk penyebut itu di bagian bawah. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini Ibu kira sudah cukup. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Jangan lupa untuk mengisi presensi bagi yang belum, dan juga jangan lupa mengerjakan tugas menggambar dan juga tugas membuat bentuk pecahan dari benda konkret tadi.
Nah, kalau sudah nanti link Google Form nanti akan Ibu share di WA group masing-masing. Nah, kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Terima kasih buat anak-anak yang sudah join pada Zoom pada hari ini. Tetap semangat untuk selalu belajar meskipun kita belajar secara daring. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan dalam bertutur kata atau perilaku. Semoga kalian maafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bye-bye. 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 Sudah